Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keberuntungan selalu di pihak kalian semua. Dan salam Om Swastiastu. Oke guys, pada video ini gue pengen bercerita. Dan cerita yang gue ceritakan ini berdasarkan kisah nyata yang kira-kira seminggu atau 2 minggu kemarin yang saya ambil atau saya rangkum, saya tulis, saya teks, saya rekam dari orang tua korban atau narasumber tersebut. Dan untuk namanya, semua nama yang dalam cerita ini semua gue samarin ya. Nah, dan ini kisah nyata yang terjadi pada tahun 2003 dulu. Dan kemarin kebetulan gue waktu pulang kampung gue ketemu orangnya, sebut saja namanya Kang Damin. Dan gue minta ketika lagi bahas-bahas hal itu, gue minta lebih detailnya dan ceritanya seperti apa. Lalu gue rekam dengan teks. Kemudian ini gue mau sampaikan kepada kalian. Tepatnya di kampung gua di daerah Kediri, Jawa Timur. Oke, jadi seperti ini guys ceritanya. Jadi waktu itu hari Minggu siang, kurang lebih sekitar jam setengah 12 siang. Sebut saja namanya Adit dan juga Agus. Mereka tengah menikmati hari libur waktu itu, nongkrong, kopi dengan teman-temannya yang lain. Si Agus, dia adalah seorang anak yang sangat hobi berburu di sawah ketika hari libur, guys. Tentunya tidak hanya hari Minggu, namun setiap ada kesempatan libur dia pasti mengajak si Adit untuk berburu. Di tempat saya tidak ada yang namanya hutan guys, jadi pastinya mereka berburunya di persawahan. Ya, di persawahan. Jadi karena hobi si Agus berburu, tidak heran jika senapan angin di rumahnya sangat banyak. Kalau nggak salah guys, gue juga sempat ngitung sendiri waktu itu. Jika dihitung ya kurang lebih 17-an pucuk lah. Dan itu dibuat kenang-kenangan oleh Kang Damin ya. Nah terus kembali lagi di bait pertama yang tadi. Waktu itu sudah menunjukkan jam 14.00, yaitu artinya jam 2 sore. Si Agus dan Hadid pun masih asik nongkrong di warung kopi. Sambil memegang gelas kopi, si Agus bertanya pada si Adit, di mana ya enaknya kalau jam segini nembak, kata si Agus pada Adit. Si Adit pun langsung jawab guys, nembak adalah kata ganti ya guys ya. Nembak itu adalah kata ganti yang diartikan berburu. Nah nembak itu di kampung gua namanya adalah menembak atau berburu. Si Adit pun menjawab, oh di Sendang aja dekat Bulak. Sendang dekat Bulak. Sendang adalah sebuah tempat di mana ada satu kuburan guys. Dan di situ satu kuburan itu ada ada pohon beringin yang cukup besar yang membuat tempat tersebut jadi teduh dan enak, jadi buat istirahat itu pasti hawanya ngantuk ya, itulah. Nah namun pohon itu dikeramatkan guys, di desa itu dikeramatkan dan dianggap sebagai leluhur mereka, dan mereka menyebut itu punden, pasti kalian tahu ya. Setelah Hadid memberi saran ke Agus untuk berburu di tempat itu, akhirnya si Agus pun setuju guys dan mengajak berangkat saat itu juga. Spontan Bu Warni, pemilik warung yang saat itu tengah dibuat nongkrong oleh Agus dan teman-temannya.
Tiba-tiba Bu Warni mengucapkan dengan spontan, hati-hati loh kalau mau ke sana, kalau cari burung jangan di situ, bahaya. Nggak inget apa sama kejadian waktu dulu, ucap Bu Warni. Nah, lalu si Agus pun bertanya, emang kenapa? Nah, Bu Warni adalah pemilik warung guys, yang gue bilang tadi. Dan Bu Warni pada masa mudanya dulu itu sempat mengetahui ataupun sempat sudah lahir katakanlah ya, sempat mengetahui bahwa di situ pernah ada kejadian pada masa dia muda dulu, bahwa ada anak yang hilang guys, tiba-tiba menghilang lalu ditemukan 2 minggu kemudian dengan secara tragis tak bernyawa. Nah, ketika setelah Bu Warni mengucapkan hal tersebut, si Agus pun menjawab, alah, hari gini zaman modern masih percaya aja sama hantu, jawab si Agus sembari mengulurkan tangannya ke Bu Warni untuk membayar makanan yang sudah dia beli. Dengan nada sedikit ngeyel, si Agus bilang, udahlah Dit, ayo berangkat, gak usah takut, tenang aja, ada gua. Itu si Agus. Gak terasa jam ternyata sudah mulai sore. Terus, kamu yakin sekarang juga mau berburu? Nggak besok aja, kata si Adit. Agus pun menjawab, ya yakinlah, udah tenang aja. Singkat cerita, Adit dan Agus sudah di rumah untuk membenarkan dan menyeting senapan angin mereka yang hendak dibawa untuk berburu. Sore-sore gini mau nembak di mana? Udah kesorean kali. Tiba-tiba suara itu muncul. Dan ketika si Agus menengok, ternyata itu adalah bapaknya si Agus. Sebut saja namanya Kang Damin, yaitu narasumber yang tengah beri cerita. Lalu Agus menjawab, di Sendang kak, di situ kan teduh, pasti banyak banget burung kalau sore-sore gini, ucap si Agus. Lalu sontak bapaknya Agus pun sedikit kaget dan heran karena waktu udah menunjukkan jam 5 sore, mau berburu ke Sendang. Orang di desa saya ketika waktu sandekala adalah waktu yang sangat sakral guys, dan sangat amali untuk mengerjakan sesuatu, apalagi mau ke punden yang keramatkan warga. Sandekala itu adalah dimana waktu perbatasan antara sore dan malam. Biasanya jadi gini, setengah 6 ataupun beberapa menit sebelum azan maghrib itu sandekala, maksudnya seperti itu. Lalu Kang Damin sedikit bernada tinggi membalas jawaban Agus, udah gak usah, besok aja, udah mau maghrib malah tiduran kayak gak ada waktu lain aja, ucap si Kang Damin, bapaknya Agus. Tegas dan keras yang diucapkan Kang Damin pada Agus dan Adit. Namun Agus lagi-lagi menyangkal, apa sih pak, takut kalau aku digondol hantu juga kayak cerita dulu. Itu si Agus, orang yang wataknya memang keras, tadi nasihatin sama orang tuanya. Namun Agus menyangkal. Nah, lalu si Agus pun berdiri untuk segera berangkat. Ayo Dit, udah nggak usah dengerin kata bapak gue, ucap si Agus pada Adit supaya cepat berangkat. Kemudian singkat cerita, Agus dan Adit akhirnya sampai di Sendang. Adit mengangkat tangan kirinya dan melihat jam yang dia pakai. Agus yakin ini lanjut, tutup si Adit ke arah Agus, karena Adit melihat waktu itu sudah tepat pada pukul jam 6 kurang 10 menit. Jam 6 kurang 10 menit. Dit, coba lu lihat di belakang situ, gue sini, kalau ada burung jangan berisik ya, kasih tahu gue, ucap si Agus guys, yang tidak menganggap atau tidak menghiraukan perkataan Adit yang meyakinkan untuk lanjut atau tidak karena sudah hampir maghrib. Suara siung si Adit yang memberi kode Agus bahwa di tempat Adit banyak burung yang hendak menempati sarang-sarangnya, hendak tidur ya. Nah, lalu si Agus pun datang ke tempat Adit. Awas, biar gue yang nitis, lu di sebelah sana Dit, ucap Agus. Nitis, yang dimaksud nitis adalah mengeker ataupun melihat ancar-ancar dari untuk menembakkan burung. Lalu singkat cerita, waktu itu tepat menunjukkan pada setengah 8 malam. Adit dan Agus pun pulang membawa kurang lebih 7 ekor burung, 2 ekor burung dara dan 5 ekor burung savana guys.
Nah, sampainya di rumah, mereka pun bersama-sama membersihkan burung itu yang hendak digoreng dan juga dibakar bareng-bareng untuk nongkrong, untuk lauk bareng-bareng temannya, temannya si Adit dan juga temannya yang lain di depan rumah dia. Kang Damin pun lega bahwa ternyata apa yang dikhawatirkan pada anaknya si Agus tidak terjadi. Di depan rumah Agus, Adit dan teman-temannya makan-makan bareng walaupun dengan nasi liwet yang kalau dibahas cerita tuh nasi liwet itu loh guys, nasi liwet terus dan bakar-bakar kayak gitu loh, biasanya kalau di tempat kita kan kayak gitu. Nah itu. Nah lalu mereka pun begadang nongkrong sampai jam 1 malam. Setelah itu malam pun tiba. Lalu malam keesokan harinya si Agus punya rencana untuk berburu lagi lebih awal, mumpung masih libur tanggal merah, kata si Agus. Agus pun pamit sama kedua orang tuanya untuk berburu kembali ke Sendang. Entah kenapa waktu itu Kang Damin hati dan pikirannya merasa sangat tidak enak dan merasa ada yang tidak biasa dengan anaknya Agus, yaitu si Agus. Biasanya berangkat kerja pun dari dulu pertama diterima kerja sampai sekarang, pamit kerja aja hanya sekedar bilang, "Pak, Bu, aku berangkat kerja ya." Cuman begitu saja biasanya, dan belum pernah pamit dengan salaman mencium tangan orang tua. Tapi kali ini berbeda. Tapi kali ini Kang Damin benar-benar heran dan sangat bingung, juga bertanya-tanya dalam hati, tumben ini anak salaman cium tangan sama gua padahal mau ngayap. Biasanya kerja belum pernah salaman, gumam Kang Damin dalam hati ya. Kemudian si Agus pun berangkat ke tempat Adit yang sudah janjian mau berburu bareng di tempat yang sama, yaitu di Sendang. Kalau tidak salah, keberangkatan Agus ke tempat Adit waktu itu hari Senin pukul 10 pagi. Singkat cerita, si Agus pun sudah sampai di rumah Adit. Adit, suara teriakan Agus terdengar diiringi dengan ketukan pintu di depan rumah Adit. Ibunya Adit pun keluar. Si Agus, ada apa Agus? Ucap Ibu Darmi. Ibu Darmi adalah sebutan dari ibunya si Agus, si Adit. Bu, si Aditnya ada, Agus. Bu Darmi pun menjawab, "Oh ada, silakan masuk Gus," ucap Ibu Darmi dengan ramahnya menyuruh Agus untuk masuk dan duduk. Si Agus pun masuk dan duduk di ruang tamu. "Dit, dicariin temanmu nih," si Adit pun menjawab dengan teriakan. "Ya Bu, bentar, masih nyalin baju," ujar si Adit. Kemudian Bu Darmi kembali ke ruang tamu nemenin si Agus. Bu Darmi bertanya pada Agus, "Mau cari burung ya Agus?" Kata Bu Darmi. "Iya Bu Darmi, hehehe, lumayan buat isi hari libur," jawab si Agus sembari tersenyum manis. Adit pun datang ke ruang tamu dengan peralatan lengkap untuk berburu. Dia membawa tas, membawa senapan, membawa air minum juga dalam tasnya. "Yuk berangkat sekarang," kata Adit. "Bu, aku berangkat dulu ya," ucap Adit pada ibunya serempak dengan si Agus. Bu Darmi menjawab, "Ya, hati-hati ya, jangan sore-sore pulangnya." "Ya Bu," kata Adit. Nah, disinilah keanehan mulai terjadi. Ketika si Agus sudah menyalakan motornya, "Udah yuk naik," kata si Agus menyuruh Adit untuk naik. Setelah Adit naik, Bu Darmi melihat si Agus yang menoleh ke arahnya dengan muka yang cukup mengerikan guys. Dengan wajah 10 kali super pucat dari keadaan wajah mayat pada umumnya. Dengan mata yang sedikit lebar dan urat-urat muka yang menonjol seolah menjalar ke seluruh wajah. Bu Darmi sontak kaget setengah mati. Bu Darmi tidak bisa berkata apa-apa. Dengan mata pandangan yang kosong, tiba-tiba Bu Darmi lemas dan terduduk tepat di mana dia berdiri, di gawang pintu masuknya. Sementara Adit dan Agus sudah berangkat. Beberapa menit kemudian, firasat Bu Darmi kacau, tidak karuan, kacau tidak teratur. Dengan tanpa pikir panjang, Bu Darmi pun berangkat ke rumah Agus untuk menemui bapaknya Agus. Bu Darmi segera mengeluarkan sepeda ontelnya dan buru-buru ke rumah Agus. Setelah sampai ke rumah Agus, Bu Darmi pun mengatakan ke ibu dan bapaknya si Agus tentang apa yang dia lihat
tadi, tentang apa yang dia lihat beberapa menit yang lalu. Kedua orang tua Agus pun menenangkan Bu Darmi. Bu, sudah, mungkin ibu kecapean, makanya pikiran Bu Darmi kalut sampai berhalusinasi, jawab ibunya si Agus. Namun hal lain dengan bapaknya Agus. Bapaknya Agus mulai down dan kacau pikirannya. Namun Kang Damin diam, tidak mengatakan akan kegelisahan dan kekhawatirannya karena takut akan menambah suasana menjadi semakin tegang. Tujuan Bu Darmi ke tempat Agus selain menyampaikan hal itu, namun Bu Darmi juga merasa sangat takut bahwa ini adalah firasat buruk pada anaknya, si Adit. Agus dan Adit sampailah di Sendang. Ini di lain situasi ya. Di lain situasi Agus dan Adit sampailah di Sendang kurang lebih pada pukul 11:30 siang. Agus dan Adit pun pencar mengambil dua arah. Adit, lu ke arah kiri ya, gue ke sini. Oke siap, jawab Adit. Waktu itu sama sekali tidak ada burung, walaupun cuma satu saja yang biasanya namanya sawah, sewajarnya itu ada burung, entah burung gereja atau apa yang lalu lalang di atas, itu pasti ada ya, pasti namanya juga sawah. Tapi ini sedikit pun tidak ada guys, sedikit pun tidak ada burung satu pun. Dan akhirnya mereka kembali ke tempat awal. Mereka istirahat di bawah pohon beringin yang sudah sangat tua, yang membuat kuburan punden tersebut jadi teduh dengan angin semilir sejuk, yang membuat siapapun jika berteduh di situ pasti merasa ngantuk. Itu pasti karena karena pohon beringin tersebut sangat rindang dan otomatis di bawah sangat teduh dan juga sejuk, apalagi di tengah sawah. Mereka berdua ngobrol-ngobrol sambil ngopi dan ngerokok yang dia bawa dari rumah. Di tengah-tengah obrolan, si Agus pun berkata ke si Adit, "Oh jadi ini yang katanya akar ya Dit?" "Ya elah, jadi doang. Dulu mah boleh angker, sekarang di zaman modern cuy. Pasti aja percaya begituan," ucap Agus sembari tiduran dengan kedua kaki di atas menopang badan setengah kuburan tersebut. Kemudian si Adit berkata, "Jangan gitu Gus. Dulu atau sekarang mungkin memang berbeda. Tapi ya setidaknya kita harus tetap menghargai Gus, kita orang dulu. Lagian kalau ngomong begituan jangan di sini Gus, pamali," jawab si Adit sembari tiduran di rumput-rumput menatap langit. "Hahaha, bilang aja kalau takut lo Dit," jawab si Agus. Dan si Adit pun baru hendak menjawab, tiba-tiba si Agus kejang-kejang sambil mengaum seperti macan. Ya lebih tepatnya sama persis seperti di TV-TV yang lagi serupan-serupan gitu. Sedikit pun tiba-tiba si Adit pun sontak kaget dan berdiri agak menjauh dari Agus. Gus Eling, nyebut Gus," ujar si Adit sambil membaca-baca doa dan gemetaran. Juga tiba-tiba dilumuri dengan badan si Adit tiba-tiba dilumuri dengan keringat yang mengucur deras, saking takutnya, saking paniknya dan bingungnya. Tiba-tiba si Agus tertawa dan bilang, "Dasar cewek lu, itu aja sampai ketakutan gitu," ucap si Agus yang menertawai si Adit yang tengah ketakutan gemetaran dengan wajah pucat juga bingung. Ya ternyata Agus hanya mengerjai Adit saja. "Woi, jangan gitu Gus, habis saja aku lari ke warga minta bantuan, ini tempat sakral Gus." "Jangan gitu kalau bercanda," ucap si Adit dengan nada kesal. Lalu si Agus tetap tertawa dan bilang, "Udah ayo lanjut cari burung." Kali ini mereka tidak pencar, tapi bareng-bareng berjalan mencari burung bareng. Baru beberapa langkah hendak jalan, terlihat burung yang cukup besar yang tengah nangkring di atas ranting-ranting pohon beringin tersebut.
Di situ disebutkan bahwa burung tersebut adalah burung dara. Burung dara. Dit, sini dit. Kode yang diucapkan oleh Agus supaya tidak berisik. Kemudian Agus hendak menembaknya. Gus, jangan, cari burung yang lain aja. Kata orang kalau ada burung di pohon ini atau di sekitar sini nggak boleh ditembak, nanti bunenya marah, ucap Adit dengan nada sedikit keras marah ke Agus. Agus pun menjawab, udah alo, diem aja, takut amat, nanti gue deh yang tanggung jawab kalau ada apa-apa, tenang aja, jawab si Agus. Sangat meremehkan dan mengandalkan keberaniannya. Si Adit pun yang saat itu hanya bisa mengingatkan saja, tidak dapat menghentikan niatan Agus yang hendak menembak burung itu. Maklum, si Adit orangnya terlalu nurut dengan si Agus. Kacau, panik, bingung, dan takut. Perasaan itu yang dirasakan oleh Adit karena si Adit adalah anak yang percaya dengan mitos-mitos orang zaman dulu. Dar, akhirnya Agus menembak burung tersebut. Burung itu jatuh. Itu dit, ambil dit, kena dit, ujar si Agus. Enggak, gue takut nanti kalau ada apa-apa gimana, jawab si Adit. Apaan sih lu, dari tadi takut terus, biar tak ambil sendirilah, ucap Agus dengan nada kesal. Burung pun didapat, lalu mereka lanjutnya dari tempat itu sekitar pukul 15.30, yaitu artinya setengah 4 sore. Nah, setelah istirahat dan dapat 1 ekor burung, yuk ke sana, siapa tahu aja banyak burung, ucap Agus pada Adit. Nah, lalu mereka mulai berjalan dengan langkah pelan-pelan supaya jika ada burung itu tidak kabur karena suara langkah mereka yang berisik. Lalu tepat pukul 17.00, yaitu jam 5 sore. Hampir 2 jam lebih mereka tidak sadar bahwa mereka berdua hanya berputar-putar mengelilingi pohon beringin tersebut. Si Adit pun baru sadar ketika melihat jam. Perasaan tadi jam 15.30, perasaan tadi jam setengah 4. Mulai jalan lagi, tapi kenapa tetap berputar-putar di sini ya? Ucap Adit dalam hati sambil berpikir, wah ini nggak beres, sepertinya masa jalan terus masih sini aja, ucap si Adit. Lalu, Gus, lu sadar gak sih kalau kita itu dari tadi jalan tapi muter-muter di sini terus, ucap Adit pada Agus. Agus pun menjawab, putar-putar gimana? Kita kan dari ujung, sama otak lu kali yang muter-muter, kata si Agus. Si Adit pun berpikir 5 kali dan berkata dalam hati, ini yang salah mata gua, pikiran gua, atau memang Agus yang tidak sadar? Adit pun cukup lumayan kebingungan di sini. Resah pun melanda pikiran si Adit. Waktu menunjukkan pukul 17.30, yaitu setengah 6. Akhirnya Adit benar-benar yakin dan sadar betul bahwa dirinya memang berputar-putar di situ. Dengan posisi keduanya saling membelakangi karena berputar mengitari pohon beringin besar tersebut. Nah, saat Adit sadar, terdengar suara Agus. Dit, ini gue dapat burung lagi, Dit, cepet kesini. Suara Agus begitu lantang terdengar, dan suara Agus cukup keras di balik pohon beringin tersebut. Kemudian Adit pun berputar ke sisi lain pohon tersebut untuk menemui Agus. Setelah berputar, Adit tidak menemui Agus. Dan dia masih berpikir positif bahwa dan beberapa kali dia berputar-putar mencari Agus, namun Agus tidak ada, guys. Dia berpikir bahwa mungkin si Agus di sisi lain di balik pohon itu. Namun tetap aja tidak ada dia cari. Sampai akhirnya azan pun terdengar bahwa menandakan bahwa waktu sudah maghrib. Setelah Adit tidak menemukan Agus di balik pohon tersebut, di situ dia mulai bingung, was-was. Pikiran pun tidak karuan karena takut dimarahin dan disalahin oleh orang tua Agus. Adit pun mencari Agus di area sekitar tempat itu sampai pada akhirnya pukul 19.45, yaitu pukul 8 malam kurang 15 menit. Dia putus asa dalam kebingungan. Adit pun duduk istirahat sejenak.
Dia tidak pernah menangis semenjak dewasa. Namun kali ini dia duduk sambil menangis karena temannya hilang dan bisa ditemukan. Si Adit pun panik dan pasrah. Dan Adit sembari duduk sembari membaca doa apapun yang dia bisa. Kemudian entah saking takutnya atau bagaimana, tiba-tiba si Agus terlihat saat Adit tengah duduk sambil menangis, dan Adit pun lega, tenang dan senang karena melihat Agus. Agus terlihat agak jauh di kejauhan dengan posisi tengah membidik mengarah ke atas. Tanpa pikir panjang, Adit pun berlari menemui Agus. Gus, ya Allah Gus, lu kemana? Gue cari, mana-mana nggak ada. Kemana aja sih? Bikin panik gue. Gue cari-cari kemana-mana tidak ada. Ternyata lu di sini, ucap si Adit sambil menghela nafas yang lega. Namun semenjak Adit menemui Agus sampai mengatakan hal tersebut, si Agus pun sama sekali tidak melihat ke arah Adit sekalipun. Perkataan Adit pun tidak dihiraukan, tidak dipedulikan, seolah-olah tidak ada yang bicara. Si Agus tetap dengan posisinya membidik mengarah ke atas. Gus, lu kenapa sih? Detak Adit ke arah Agus. Agus pun tidak respon sama sekali, apalagi melihatnya. Agus tetap dalam posisi membidik yang diarahkan ke atas dengan senapan laras panjangnya. Adit merasa aneh dengan perilaku Agus yang tidak wajar. Masih dengan posisi membidik, si Agus berkata dengan posisi yang tidak berubah, Adit, ambilin air dong. Masih ada gak? Ucap Agus dengan nada datar tanpa melihat ke arah Adit. Oh iya nih, masih ada, jawab si Adit sembari membuka tasnya. Air pun diambilkan oleh si Adit. Sekejap, seketika mengulurkan air ke arah Agus, tiba-tiba Agus sudah tidak ada begitu saja guys. Benar-benar dibuat stres Adit waktu itu. Adit sejenak terdiam dan kembali duduk kembali berpikir dan tidak tahu apa lagi yang harus dia berbuat karena dia sadar bahwa semua ini bukan dalam situasi manusia lagi. Apakah gue hanya halusinasi atau benar-benar itu tadi Agus? Si Adit pun benar-benar bingung. Adit merasa gemetar, takut, dan dia segera pulang karena dia sadar betul bahwa situasi ini tidak wajar. Tepat pada jam 21.30, yaitu setengah 10 malam, Adit tergesa-gesa menuju tempat di mana motor Agus tengah diparkir. Kemudian Adit pun pulang mengendarai motor Agus ke tempat Agus dengan menghentakkan gas motor yang tidak stabil. Sampainya di rumah Agus, dengan gemetaran juga ketakutan, si Adit menceritakan kejadian ini ke Kang Damin, yaitu orang tua Agus. Tanpa pertimbangan, Kang Damin pun langsung memahami hal itu karena memang dari awal Kang Damin sudah merasa firasat buruk. Kang Damin dan Adit pergi ke tempat orang yang pintar, yang kemudian dibawa orang pintar tersebut ke lokasi di mana Agus menghilang. Nah, kabar itu dirahasiakan dari istrinya Kang Damin karena Kang Damin nggak mau kalau istrinya sampai tahu, karena jika hal ini ketahui istrinya, pasti istrinya akan histeris dan menambah pernikahan. Sesampainya orang pintar tersebut di tempat kejadian, lalu orang pintar tersebut duduk sila dengan membaca entah mantra entah doa, yang akhirnya dijelaskan orang pintar tersebut bahwa dirinya tidak dapat mendeteksi keberadaan Agus karena terhalang energi yang cukup besar, kata orang pintar tersebut. Lalu mereka pun kembali pulang dan mencari orang yang berilmu lebih tinggi. Dan saat itu istri Kang Damin pun mengetahui hal itu, begitu histerisnya sampai-sampai beberapa kali dia pingsan. Yang kemudian singkat cerita 1 minggu kemudian 13 orang pintar. 13 orang pintar. 1 minggu kemudian 13 orang pintar ternyata tidak ada yang berhasil guys. Orang tua Agus pun pasrah. Namun pencarian tetap dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Dan semua keluarga Agus hanya bisa pasrah. Singkat cerita 3 bulan setelah kejadian tersebut, saat Kang Damin dan keluarga tengah membicarakan Agus di ruang tamu,
Tok 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 tok. Tiba-tiba suara seorang mengetuk pintu 3 kali. Setelah dibuka, betapa histerisnya ibunya si Agus. Setelah dibuka ternyata itu Agus dengan wajah yang sangat pucat, memakai jas berdasi, sepatu kantor yang terlihat sangat mahal, dan membawa tas yang menyerupai koper yang sangat mewah. Kang Damin, istrinya juga adiknya pun histeris sambil memeluk dan mencium-cium si Agus dengan tangisan sejadi-jadinya. Namun si Agus pun berkata, "Jangan keras-keras kalau ngomong, jangan keras-keras kalau nangis, nanti tetangga dengar, nanti pada kebangun, pada kesini nggak enak," kata si Agus. Dan namun Agus tidak sama sekali melihat satu orang pun, meliriknya pun tidak. Ketika bicara pun dia sama sekali tidak menatap satu orang pun di situ, dan pandangan tetap lurus ke depan. Agus pun berjalan dan duduk di ruang tamu dengan tas kopernya yang diletakkan di atas meja yang terlihat cukup mewah, sangat bisa dibilang sangat mewah lah, seperti punya orang kaya seperti itu. Ibunya duduk di sampingnya seraya memeluk Agus seolah tidak mau lagi melepaskannya. Semua keluarga waktu itu mengira si Agus sedang stres dan mengira psikologinya terganggu setelah melihat kondisi dan sikap Agus pada keluarganya. Namun keluarganya juga bingung kenapa dia pulang dengan keadaan memakai jas berdasi, memakai jam tangan mahal, memakai sepatu bagus seperti kantor, seperti sepatu bermerek yang sangat mahal. Namun hal itu tidak ditanyakan kepada si Agus. Kemudian si Agus bilang, "Bu, Pak, ojo ngeliat aku mana yo, Pak. Aku sehat, ojo khawatir, ojo dipikir, Pak. Mak, aku gak iso suwe-suwe neng kene, aku guru ngeterno iki tok, Mak. Pak, aku tak merene engko 3 bulan pisan, aku duwe bojo lan anak, aku gak iso ninggal suwe. Aku pamit yo, Pak," ucap si Agus. Itu bahasa Jawa yang artinya, "Pak, jangan dicariin, ya Pak. Bu, jangan nyariin aku lagi. Aku nggak bisa di sini lama-lama. Aku tuh sehat. Aku nggak bisa ninggalin anakku dan istriku karena aku punya anak dan istri di sana." Nah, si Agus bicara seperti itu tanpa menatap satu orang pun. Dari pertama datang sampai pergi, tidak menatap satu orang pun. Kemudian dia bicara lagi, "Aku tak berani engko 3 bulan pisan, aku duwe bojo lan anak, aku gak iso ninggal suwe. Aku pamit ya Pak, Mak." Yang artinya aku gak bisa, aku nanti 3 bulan lagi datang ke sini. 3 bulan sekali nanti aku bakalan pulang. Aku punya istri, aku punya anak. Aku gak bisa tinggal lama-lama. Aku pamit ya Pak, Mak. Seperti itu jika di bahasa Indonesia. Kemudian itulah ucap si Agus sembari berdiri hendak pergi kembali, dan anehnya ketika Agus hendak pergi tidak ada yang berpikir untuk menahannya supaya tidak pergi, seolah-olah seperti dihipnotis membiarkan semua berjalan begitu saja. Dan ibunya, bapaknya, adiknya, dan semua orang yang di situ tidak bisa menahannya ketika dia mau pergi, dan tidak ada yang menahan bahwa sudah, jangan pergi, tetap di sini saja, tinggal di sini saja. Sama sekali tidak ada yang berkata seperti itu, seolah-olah ketika si Agus pamit, seolah-olah semua terhipnotis bahwa membiarkan Agus begitu saja. Dan itu benar-benar terjadi nyata. Dari kejadian itu terjadi pada tahun 2003 sampai 2005. 2003 sampai 2005 si Agus pun pulang 3 bulan sekali dia pulang dengan membawa koper. Nah, koper tersebut berisi uang, terkadang berisi uang namun nggak penuh, terkadang berisi uang namun penuh. Dan ketika itu sampai tahun
2005 hal itu terjadi berulang-ulang. Dan terakhir bulan 12 tanggal 3 2005 itu terakhir kunjungan si Agus. Ketika berkunjung ke situ, semua tetangga itu sudah pasti tidak ada tetangga satupun. Ada satu yang melihat ada, tapi dia melihat bahwa si keluarga Agus tengah berbicara sendiri. Ya, tetangganya si Agus tidak melihat adanya si Agus di situ. Dan menurut bapaknya, Kang Damin, dia bercerita ke saya kalau ternyata si Agus waktu itu dipaksa untuk menikah dengan putrinya seorang jin karena dia telah menembak ibunya. Nah, ibunya adalah seorang burung yang ditembak di pohon beringin tadi, guys. Nah, ternyata itu adalah ibu dari istrinya Agus. Dan keadaan Agus sangat pucat, sangat kurus, sangat kering, hampir hanya tulang dan kulit saja, guys. Tapi dia memakai dasi, berjas, dia memakai kacamata, dia memakai sepatu yang bermerek, dia pakai jam tangan mahal, dan itu sulit untuk dinalar. Ketika bapaknya memprediksi, nanti malam ini nih sepertinya Agus akan datang. Nah, dia membawa orang pintar untuk menyelamatkan si Agus agar dia tetap berada di tengah-tengah keluarga tersebut. Namun anehnya, setiap ada seorang orang pintar yang dibawa bapaknya Agus tidak kunjung datang. Dan apa kalian tahu? Ini yang paling aneh, yang paling gak masuk akal. Di tahun 2007 seorang tengah menggarap sawah, guys. Seorang tengah menggarap sawah dan mengolah tanahnya untuk ditanamin tebu. Dan ternyata apa? Ketika tanah dibajak, ternyata ada jasad si Agus di dalam tanah tersebut, guys. Tanahnya tidak dalam, bisa kurang setengah meter kurang lah, seperti itu. Kedalamannya setengah meter kurang, tidak ada. Yang anehnya apa? Anehnya jasad tersebut utuh dan tanpa ada sedikit pun seperti luka ataupun robek ataupun membusuk, enggak, guys. Itu utuh seperti baru hilang, seperti baru meninggal kemarin beberapa hari yang lalu, seperti itu. Oke, nah itu guys ya, itu cerita dari gua, dan ini benar-benar nyata ya, dan ini terjadi di kampung saya, yaitu di daerah Kota Kediri, dan saya nggak bisa menyebutkan nama dan juga kampungnya, karena ketika kalau saya menyebutkan namanya, pastinya orang-orang pasti ketika orang sana dengar pasti menuju langsung ke arah dia, karena nama dia di kampung itu hanya satu, hanya dia, kayak gitu. Jadi ya semua gue sambarin. Oke, kalau gitu guys ya, gue pamit. Terima kasih banget sudah menonton video gue. Gue minta support kalian, gue minta dukungan kalian, gue minta bener-bener, pokoknya gue minta doa kalian buat biar gue bisa majuin atau gue bisa ngembangin channel kecil gue ini, guys, biar gue nggak putus asa. Ya udah, kalau gitu saya harap semua akan sehat-sehat aja dan dimurahkan rezekinya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keberuntungan selalu di pihak kalian semua. Dan salam Om Swastiastu. Bye.